Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang sangat sepele, bahkan dianggap menjijikan, bisa mengubah sejarah sebuah bangsa? Kita sering mendengar perang terjadi karena perebutan wilayah, agama, atau kekuasaan politik. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kotoran manusia pernah menjadi sumbu ledak yang memicu perang saudara yang sangat berdarah? Mungkin terdengar seperti lelucon, tapi bagi masyarakat Afghanistan di era 90 AN, ini adalah awal dari sebuah tragedi besar. Mari kita duduk sejenak, dan saya akan ceritakan bagaimana sebuah penghinaan di toilet bisa meruntuhkan sebuah negara. Kisah ini bermula tak lama setelah Uni Soviet angkatan kaki dari Afghanistan pada tahun ke-1989. Saat itu, rakyat seharusnya merayakan kebebasan. Namun, yang terjadi justru kekosongan kekuasaan. Kelompok-kelompok pejuang yang dulunya bersatu melawan penjajah, kini justru saling sikut untuk menjadi penguasa tunggal. Di Kabul, ibu kota negara tersebut, suasana sangat tegang. Kota itu terbagi-bagi menjadi wilayah kekuasaan faksi yang berbeda. Ada faksi Jamiat-e-Islami yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud, dan ada faksi Hezb Waleh yang mewakili etnis Hazara. Mereka bertetangga, tapi hanya dipisahkan oleh garis batas imajiner yang dijaga ketat oleh moncong senjata. Nah, di tengah ketegangan yang ibarat bom waktu ini, terjadilah sebuah insiden di sebuah pos penjagaan. Bayangkan seorang prajurit dari salah satu faksi sedang berjaga di perbatasan wilayah. Karena fasilitas yang sangat minim akibat perang berkepanjangan, ia kesulitan menemukan toilet yang layak. Akhirnya, prajurit ini memutuskan untuk buang air besar di sebuah bangunan yang ternyata dianggap suci atau setidaknya berada di wilayah sensitif milik faksi lawan. Bagi kita, mungkin itu hanya masalah kesopanan atau sanitasi. Tapi di sana, di tengah ego kelompok yang sedang memuncak, tindakan itu dianggap sebagai penghinaan harga diri yang paling rendah. Pesan yang tertangkap bukan sekadar ada orang buang hajat sembarangan, melainkan kami mengencingi dan memberaki kehormatan kalian. Kabar ini menyebar dengan cepat. Provokasi mulai bermunculan. Komandan dari masing-masing pihak merasa dilecehkan. Bukannya duduk bersama untuk bicara, mereka justru memilih untuk memokang senjata. Satu tembakan peringatan dibalas dengan rentetan peluru, dan dalam hitungan jam, seluruh kota Kabul meledak dalam pertempuran hebat. Kejadian yang awalnya hanya dipicu oleh kotoran, berubah menjadi hujan roket yang menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah. Ini yang sering disebut oleh para sejarawan sebagai salah satu pemicu paling absurd, namun nyata dari Perang Saudara Afghanistan di tahun ke-1992. Pertempuran ini bukan hanya berlangsung sehari atau 2 hari. Akibat dendam yang terpantik dari hal sepele tadi, aliansi antar kelompok pecah total. Ribuan warga sipil yang tidak tahu apa harus kehilangan nyawa hanya karena para pemimpin faksi tidak bisa menahan emosi atas sebuah tindakan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Fakta yang paling mengejutkan dari rangkaian peristiwa ini adalah betapa rapuhnya perdamaian saat itu. Bayangkan, sebuah negara yang baru saja memenangkan perang melawan negara adidaya sekelas Uni Soviet, justru hancur berantakan hanya karena ketidakmampuan mengelola ego kelompok. Isu kotoran tadi hanyalah pintu masuk bagi kebencian yang selama ini terpendam di bawah permukaan. Dampaknya sangat mengerikan. Perang saudara ini menciptakan luka yang sangat dalam di hati masyarakat Afghanistan. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan yang paling krusial, kekacauan ini membuka jalan bagi kelompok yang lebih ekstrem untuk mengambil alih kekuasaan beberapa tahun kemudian. Jika kita melihat kembali sejarah ini, ada sebuah refleksi menarik yang bisa kita ambil. Seringkali, perang tidak dimulai oleh strategi besar di atas meja peta, melainkan oleh rasa benci yang dipicu oleh hal-hal kecil yang tidak segera diredam. Sebuah penghinaan sederhana, jika jatuh di tanah yang penuh dengan kebencian, akan tumbuh menjadi api yang melahap segalanya. Kita belajar bahwa perdamaian itu sangat mahal harganya, namun sangat mudah hancur hanya karena hal yang kita anggap kotor dan tak berarti.
Perang saudara di Afghanistan mengingatkan kita bahwa ketika akal sehat sudah tertutup oleh ego dan fanatisme kelompok, bahkan kotoran pun bisa menjadi alasan yang cukup untuk saling membunuh. Pada akhirnya, sejarah ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Apakah kita seringkali terlalu sibuk menjaga harga diri kelompok secara berlebihan, sampai-sampai kita lupa bahwa di balik semua perbedaan itu, kita tetaplah manusia yang sama-sama rapuh. Mungkin kotoran itu bukan penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah hati yang sudah terlalu kotor oleh kebencian, sehingga hal sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menghancurkan sesama. Bagaimana menurut Anda? Apakah sejarah ini terdengar masuk akal, atau justru membuat Anda berpikir ulang tentang betapa anehnya cara dunia ini bekerja?